Karena saya lihat di berbagai tempat itu takmirnya belum berikan ruang kepada anak muda. Betul. Sehingga anak muda juga nggak tertaruh di masjid. Maka agar masjid makmur dan diisi anak muda, salah satunya masjid mempersiapkan ada wifi-nya. Fokusnya adalah tidak hanya membangun fisik, tapi adalah membangun jamaah, membangun manusia. Ketika manusianya diperhatikan, disejahterakan, dibahagiakan, insya Allah akan cinta ke masjid, insya Allah akan hatinya terpaut di masjid. Maka perlu para takmir ini melayanin, tidak hanya fokus bangun fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi ke podcast Al-Falah. Ini jadi kita belum punya hashtag Pak Gus. Jadi podcast Al-Falah biasanya ada hashtag dari masjid kita bangkit. Seperti itu ya. Oke, coba kita ulangi biar semangat ya. Nanti kalau saya sampaikan podcast Al-Falah, nanti bareng-bareng kita dari masjid kita bangkit. Oke. Podcast Al-Falah dari masjid kita bangkit. Oke. Pak Kusnadi Ihwani, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi bersama Pak Kusnadi Ihwani. Pripun Pak Kus, kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bisa keliling ke masjid-masjid di bulan Ramadan nih. Alhamdulillah, ini kita tagnya di bulan Ramadan ya teman-teman. Ramadan ke-17 insya Allah. Yang dimana nanti insya Allah kita podcast hari ini kita akan bahas seputar masjid pastinya. Tetap kita akan bahas masjid dan juga tentunya dengan masjid. Fungsi masjid di bulan Ramadan ini seperti itu nggak Pak Kus? Pak Kusnadi langsung saja Pak Kusnadi. Jadi ini sebelumnya teman-teman kita syutingnya di luar, di outdoor. Anak muda. Iya, anak muda. Konsep baru Pak Kus. Biar tembus langit. Biar tembus langit langsung. Gak ada pelapon yang menghadap. Doanya langsung dijabah. Doanya langsung dijabah. Dan ini kita di foto booth ya, di stand foto booth Ramadan Fest. Teman-teman kalau ke Al-Falah nanti bisa main ke selfie di foto booth Al-Falah. Jadi Pak Kusnadi, langsung saja Pak Kusnadi. Di bulan Ramadan ini pasti masjid-masjid itu banyak kegiatan ya Pak Kus. Nah, salah satunya juga di Al-Falah juga banyak kegiatan. Menurut Pak Kusnadi ini bagaimana sebenarnya Pak Kus fungsi masjid ini atau mungkin peran masjid dalam bulan Ramadan ini pripun Pak Kus? Ya, baik. Saya diamanai di PWM sebagai lembaga pembinaan masjid. Masya Allah. Khusus bagaimana masjid-masjid yang belum makmur dibina. Nah, persoalannya adalah ketika bulan suci Ramadan itu masjid itu semarak. Masjid betul. Banyak orang itu aktif gitu. Betul. Namun PR-nya setelah Ramadan masjid kembali sepi. Ini mestinya tugas bersama ketika saya diamanai di lembaga pembinaan Masjid Muhammadiyah. Ini berharapnya masjid-masjid Muhammadiyah itu sehabis Ramadan juga hidup. Jadi Ramadan sepanjang tahun. Tidak hanya Ramadan 1 bulan saja. 1 bulan saja. Jadi memang itu nanti pasti ada trik atau tipsnya seperti apa pasti ada Pak Mas nanti. Yang mungkin jelas pengalaman dari Masjid Raya Al-Falah agar Ramadan itu rame. Setelah Ramadan rame berarti harus bikin program. Atau masjid punya GBHM. Iya. G-nya garis besar haluan masjid. GBHM, garis besar haluan masjid. Iya. GBHM yang dimaksud ini gimana Pak? GBHM itu berarti masjid harus punya visi. Masjid harus punya ini programnya apa dan sebagainya. Biasanya takmir masjid itu kan hanya serius, hanya punya perhatian ke masjid ketika menjelang Ramadan. Betul. Bagaimana nanti rapat merancang siapa yang kultum. Siapa yang imam, siapa yang ceramah subuh. Hanya itu saja sebatas itu. Habis itu kan nggak ada program lagi. Betul. Maka masjid sepi lagi. Ya, ini sebenarnya dari awal ini sebenarnya kesalahan bagi para takmir ya Pak Kus. Betul. Ketika di seminar saya, workshop saya itu judulnya lah 18 kesalahan takmir. 18 kesalahan takmir. Iya. Jadi ada 18 kesalahan takmir. Ada 18 kesalahan takmir. Nah, nanti mungkin akan dibedakan. Nanti akan dibahas juga mungkin atau mungkin sedikit-sedikit akan disipil nanti Pak Kus ya. 18 kesalahan takmir ini apa saja? Kembali lagi yang tadi di awal, sebenarnya PR di awal ini untuk takmir yang utama sebenarnya jangan cuma memakmurkan masjid di waktu Ramadan aja. Betul. Tapi setelah Ramadan masuk bulan Syawal, bulan-bulan selanjutnya itu juga ramai kembali. Betul. Kalau Al-Falah Ramadan kemarin itu alhamdulillah full Pak Kus. Kalau di Ramadan kali ini ada program apa aja Pak Kus?
Di Ramadan kali ini tentunya adalah kita mengakomodir pada anak-anak muda itu bisa memakmurkan masjid. Bisa memakmurkan masjid. Karena saya lihat di berbagai tempat itu takmirnya belum berikan ruang kepada anak muda. Betul. Sehingga anak muda juga nggak tertaruh di masjid. Betul. Nah ini kan di outdoor, ada wifi. Karena apa? Anak muda itu senang ke masjid karena ya salah satunya anak muda nggak bisa lepas dari handphone, dari HP. Nah maka masjid memberikan fasilitas wifi. Kalau masjid sudah belum ada wifi-nya berarti masjid zaman bahula. Zaman bahula. Zaman dulu yang belum ada kuota, belum ada wifi. Maka agar masjid makmur dan diisi anak muda, salah satunya masjid mempersiapkan ada wifi-nya. Betul, oke. Jadi memang itu salah satu tips ya. Jadi salah satu tips. Dulu kita udah pernah bahas juga Pak Kos, gimana anak muda masuk ke masjid di episode yang lalu juga. Cuman ini tadi memang masjid yang belum ada wifi itu ya jangan harap anak muda bisa mau masuk ke situ arahnya. Jadi itu yang mungkin kita akan spill ini nanti Pak Kos. Ya. Kesalahan takmir tadi aja Pak Kos. Betul. Jadi kita langsung kesalahan takmir ini sebenarnya ada 18 tadi. Ada 18. Saya ngiranya memang tadi cuma satu tadi Pak Kos. Jadi kayak takmir tuh nggak ngurus masjid secara serius. Umumnya seperti itu mungkinnya. Ternyata malah ada 18. Ada 18. Apakah kita akan spill semuanya nanti Pak Kos? Ini beberapa poin saja. Beberapa poin ya Pak Kos. Yang mungkin dasar-dasarnya. Ya. Mungkin seperti itu. Yang pertama apa ini Pak Kos? Yang pertama tadi masjid tidak punya GBHM. Garis besar haluan masjid. Jadi masjid ini mau melangkah seperti apa, masjid ini programnya kayak apa, nggak punya. Sehingga ya kita masjid ya nggak keurus, nggak punya arah. Ya gitu-gitu aja. Fungsi masjid hanya untuk tempat sholat. Nah PR-nya kalau di kegagalan itu yang pertama. GBHM itu ya seperti visinya. Betul. Visinya itu apa? Ya. Visi. Makanya penting takmir masjid untuk merumuskan bersama tentang garis besar haluan masjid. Selain jadi takmir harus punya visi Pak Kos? Iya harus punya visi, harus punya desain kegiatan, harus punya rancangan kegiatan. Kayak desain program. Betul. Jadi masjid jangan cuma ngurus bersihin atau mungkin tempat ibadah aja. Habis itu selesai. Habis itu cuma setelah sholat isya pulang dikunci lagi. Jadi memang masjid ini harus punya program. Iya. Kayak mungkin contoh di Masjid Al-Falah ada program bahagiakan anak yatim. Bahagian anak yatim, berbagi beras, sayur. Kalau subuh ada berbagi hadiah untuk jamaah subuh. Untuk jamaah subuh. Jadi ke masjid itu menggembirakan. Betul. Dan takmir itu melayanin. Oh, takmir itu melayani. Bukan menguasai kalau nggak salah. Bukan menguasai. Jadi takmir itu melayani bukan menguasai. Kalau menguasai kan semua diatur. Kadang ada di masjid tulisannya dilarang tidur di masjid. Nah. Terus ada lagi anak-anak dilarang lari-lari. Nah, kalau di Al-Falah, kalau tidak salah, setiap hari subuh berbagi uang ya. 5.000. 5.000. Untuk anak kecil sampai SMP. Oh, yang mau sholat subuh mau sholat subuh. Di jadi syaratnya sholat subuh. Oh, yang lebih viral lagi di Malang. Di Malang Pak Bos. Dapat 50.000. Itu di masjid mana Pak Bos? Kurang tahu persisnya tapi lihat di TikTok. Artinya apa? Memang masjid harus kreatif, inovatif agar anak-anak jamaah itu mau ke masjid. Perlu terobosan. Jadi enggak mulut-mulut soal tadi aja Pak Kos ya. Cuma menguasai. Betul. Tapi harus melayani. Harus melayani. Kalau menguasai kan mengatur dan menangan sendiri. Betul. Kadang dikasih masukan malah marah. Nah, ini PR bersama. Takmir dikasih masukan tidak didengarkan tapi malah dilawan. Marah emosi. Malah emosi. Pak Kos mungkin tadi tidak memiliki GBHM. Kesalahan selanjutnya Pak Kos. Kesalahan yang selanjutnya adalah tidak ada otoritas kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan. Ketuanya atau pemimpinannya kadang ya tidak pernah mengagendakan rapat, pertemuan, sehingga apa sih yang harus dilakukan masjid itu? Nah, ketika tidak ada otoritas siapa ketuanya, terus job desk-nya apa saja, terus tim-tim yang berikutnya apa saja, itu ya akhirnya masjid stagnan. Ya nggak bergerak, mandek saja. Padahal fungsi masjid zaman Rasulullah itu kan memberikan pelayanan jamaah, memberikan solusi semua permasalahan umat. Apapun masjidnya, apapun masalahnya, solusinya masjid. Solusinya masjid. Jadi memang masjid ini harus bisa menjadi sumber solusi. Betul. Maka perlu seorang leader atau orang yang punya otoritas bisa menggerakkan
para takmir ini melayani jamaah. Jadi memimpin. Ya. Jadi harus ada pemimpin. Betul. Di masjid ini biar Pemimpin yang jalan. fokus, pemimpin yang mokoi dan memang ya totalitas kalau bisa. Totalitas betul. Nah, Berarti ngurus masjid sepenuhnya ya, Pak Us? mengurus Full masjid timer. full timer. Full timer. Bahasanya full timer. Ya. Pernah dengar juga Pak Kos, jenengan pernah sampaikan kalau masjid ini bukan cuma sekedar membangun fisik, tapi membangun manusia. Membangun manusia. Konsep membangun manusia ini seperti apa? Maksud saya kan banyak takmir masjid itu kebanyakan juga memang uang infak atau fokusnya hanya membangun fisik saja. Bangun bangunan saja, tapi tidak membangun manusia itu lebih nyaman, manusia jamaah itu lebih enjoy, jamaah lebih bahagia, itu kan harus dilayanin. Maka sering saya sebutkan masjid bukan beton, bukan besi. Tapi masjid adalah fungsi dan kontribusi. Fungsinya apa sih masjid? Kalau tidak salah Imam besar Masjid Istiqlal itu ada 25 fungsi masjid. Masya Allah, banyak sekali. Itu suatu saat mungkin bisa dikupas juga. Oke, siap Pak Kos. Nah, makanya fokusnya adalah tidak hanya membangun fisik, tapi adalah membangun jamaah, membangun manusia. Ketika manusianya diperhatikan, disejahterakan, dibahagiakan, insya Allah akan cinta ke masjid, insya Allah akan hatinya terpaut di masjid. Maka perlu para takmir ini melayanin, tidak hanya fokus bangun fisik. Banyak kan ada duit infak itu hanya untuk fisik. Bikin menara, enggak salah sih. Tapi kalau hanya fisik saja, nanti enggak dibangun manusianya, maka enggak ada jamaahnya. Jadi harus bangun jamaah, harus merangkul jamaah ya Pak. Betul. Enggak cuma fokus uang infak, enggak cuma fokus untuk bangun masjid, enggak cuma untuk mempercantik masjid. Tidak hanya fokus di bangunan masjid. Bangunan saja. Kalau kata Kiai Jazir, kalau takmir masjid itu hanya fokusnya bangun, itu bukan takmir masjid. Apa itu Pak Gus namanya? Itu pemborong bangunan. Pemborong bangunan. Kalau takmir itu memakmurkan. Innama ya'muru. Innama ya'muru. Masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Jadi pemakmur, bukan pemborong bangunan. Bukan pemborong bangunan. Bukan kontraktor ya teman-teman. Jadi Iya. takmir ini pembangun, bukan membangun ya. Membangun Membangun manusia. jamaah, Membangun jamaah. membangun manusia. Menggerakkan orang, memobilisasi, mengorganisasi agar jamaahnya mau ke masjid. Masya Allah. Nah mungkin masih banyak atau mungkin fungsi-fungsi ya, masjid atau mungkin itu tadi Pak Kos, kesalahan takmir tadi Pak. Iya, itu 18, nanti mungkin bisa dibedah di sesi berikutnya. Namun yang terpenting di bulan suci Ramadan ini, masjid-masjid Muhammadiyah yang saat ini sudah ada lembaga khusus pembinaan masjid se-Jawa Tengah dan ini akan diduplikasi, dan insya Allah di Masjid Al-Falah juga akan membuka kelas akademi marbot masjid. Masya Allah, segera insya Allah. Segera insya Allah bulan Mei akan di launching dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dan nanti bisa belajarnya di Masjid Al-Falah langsung. Tujuannya apa? Karena masjid banyak yang belum keurus dengan serius, maka dibutuhkan orang yang memang full time agar ngurus masjid, melayani jamaah. Salah satunya adalah belajar di Akademi Marbot Masjid. Belajar di sini, nanti lulus langsung ditempatkan di masjid-masjid binaan Muhammadiyah. Muhammadiyah, oke, Masya Allah. Jadi itu tadi ya teman-teman, fungsi masjid itu sebenarnya ramainya bukan cuma Ramadan aja. Iya. Cuman setelah Ramadan juga harus bisa ramai. Betul. Lah gimana harus bisa ramai? Ya tadi harus punya GBHM. Garis besar haluan masjid. Punya haluan, punya arah, punya goal yang jelas. Sehingga dari goal itulah tahapan apa saja yang harus dilakukan. Punya rencana-rencana. Punya rencana kerja, punya program. Nah mumpung ini buat takmir-takmir masjid, mumpung ini masih pertengahan Ramadan, silahkan nanti dikonsep bagaimana setelah Ramadan ini masjidnya ada program apa. Ya. Jangan cuma nanti ada program atau mungkin ini program buka puasa, tapi nanti setelah itu harus ada program lagi makan-makan setelah Ramadan, mungkin ada program apa lagi seperti itu. Ya. Mungkin Pak Kusnadi ada closing statement buat ini. Ya, jadi ini kamera utamanya di sini Pak. Baik, para takmir masjid ya, kami diamanai menjadi lembaga baru di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, yaitu Lembaga Pembinaan Masjid. Saya mengajak momen Ramadan jadikanlah momentum masjid menjadi kebangkitan umat. Masjid menjadi pergerakan bersama. Masjid tempat berkumpul, masjid tempat yang aman.
Namun syaratnya adalah memang harus ada yang ngurus dengan serius, ada yang ngurus totalitas, sehingga jamaah bisa lebih cinta ke masjid, jamaah hatinya akan gembira ketika ke masjid. Bismillah, bareng-bareng ya, bersama-sama. Masjid-masjid yang saat ini masih tertidur, masjid-masjid yang saat ini belum bergerak, saatnya lah momentum Ramadan ini jadikan masjid menjadi pusat kebangkitan umat. Terima kasih. Masya Allah. Jadi momentum Ramadan ini kita jadikan masjid sebagai pembangkit umat. Pembangkit umat. Penyemangat pokoknya. Ya. Jadi teman-teman, mungkin itu dulu teman-teman. Kita nanti insya Allah akan bahas lagi seputar Ramadan, atau mungkin nanti akan kita tetap ininya garis merahnya tetap masjid ya Pak Gus. Ya. Masjid itu menyelesaikan semua persoalan umat. Masya Allah. Masih banyak tema-tema yang belum akan kita bahas nantinya. Tentunya nanti juga kita akan kupas tuntas 18 kesalahan takmir, nanti akan dikupas tuntas insya Allah Pak Gus ya. Mungkin seperti itu teman. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.